Ya, halo semua. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kali ini saya mau melihat gambaran mengenai kisah Romeo and Juliet ya, yang pasti ditulis oleh Shakespeare ya, tahun 1594. Sebenarnya Shakespeare itu juga ngambil, bisa dikatakan inspirasi ya, plotnya, kisahnya itu dari pujangga Inggris yang bernama Arthur Brooke, ditulis 1562. Yang sebenarnya Arthur Brooke juga mengambil inspirasi dari warga Italia, Matteo Bandello kalau nggak salah. Ya intinya mah ya, even sepujangga seperti Shakespeare, dia juga bukannya tidak original, tapi dia juga ada ambil inspirasi ya. Makanya kalau kamu lihat konten tarot, kok sama-sama aja. Atau kalau kamu lihat Mariah Carey dan Beyonce, Beyonce nggak original. Ya memang dia dari awal kan udah ngaku. Awal kali dia ngeliat Mariah Carey itu yang bikin dia mau menjadi penyanyi. Tapi at the end of the day, akhirnya kan dia jadi punya gaya sendiri, sama kayak Christina Aguilera dan lain-lain. Kok jadi bahas penyanyi ya? Oke, ini aku kan udah pernah buat ya kisah cinta dari Bridgerton ya di Netflix yang Queen Charlotte and King George. Mungkin kalian nggak nonton? Cek bawah-bawah playlist Love Reading. Jadi saya tidak baca kolektif tuh kalian lagi ada capek udah malas. Saya baca kisah cinta soal apa yang ada, kisah yang sudah pernah ada ya. Sekali lagi Romeo and Juliet 1594 ditulis oleh pujangga Shakespeare. Itu juga dia mengambil inspirasi sekali lagi itu dari British poet, pujangga British Arthur Brooke. Yang dia juga mengambil, bukan mengambil inspirasi sih, tapi kayak ada basicnya ada diambil juga dari warga negara Italia Matteo Bandello. Jadi kayak A lalu dibuat B lalu dibuat C di remake. Kalau kalian tahu Romeo and Juliet yang paling terkenalnya tahun 1996 ya, film yang pemainnya tuh yang jadi Romeo Leonardo DiCaprio, yang jadi Julietnya Claire Danes. Oke, 2025 juga udah ada tuh filmnya. Cuma kayaknya bukan belum sih, tapi nggak tidak seviral yang tahun 96. Kalian cek aja ya. Itu kisah dari Shakespeare yang 1594 dengan kisah dari film yang dibintangi Leonardo DiCaprio dan Claire Danes tahun 1996. Itu sama loh ya, sama-sama aja. Jadi memang sang Romeo-nya tidak paham kalau si Julietnya itu pura-pura meninggal. Tapi ya bukan, tapi akhirnya dia membunuh dirinya sendiri. Oke, membunuh dirinya sendiri dalam film itu. This is acting. Oke. Dan ternyata Claire Dance ya dia kan masih hidup, dia hanya pura-pura dari minum obat itu loh. Akhirnya dia terbangun dan melihat Romeo-nya seperti itu, yang ada dia malah jadi bunuh diri. Itu hanya film, jangan diikuti, itu hal jelek ya. Tapi itu ada moral of the story-nya ya. Gimana perseteruan di antara dua keluarga itu tidak baik, harusnya ada perdamaian saja, apalagi demi anak-anak mereka yang mereka cintai. Oke. Apalagi kalau di tarot juga masih banyak yang nanya, orang tua dia restu nggak ya sama saya. Kalau saya sih selalu saranin memang, oke, 8 tongkat terbuka ya. Kalau saya saranin memang selalu cewek itu lebih sulit masuk ke keluarga cowok ya. Cuma jangan pernah menyerah, karena suatu saat kamu para wanita juga akan menjadi seorang ibu. Anak laki-laki kamu akan didekati oleh para wanita. Kalau wanitanya nggak sopan, tidak mau hormat kepada kamu, kamunya juga pasti nggak suka ya kan. Tapi kalau sampai setoksik kisah Romeo and Juliet, sebaiknya mah ya para orang tua juga harus menyadari ya, kalau memang anak-anak kalian sudah siap, udah mantap usianya, udah benar-benar saling mencintai, jangan dihalangi. Oke, tadi udah keluar 18 tongkat kisah Romeo and Juliet. Ada seorang wanita, Queen the World, bertolak belakang, 4 piala, 8 piala perpindahan hati. Pindah hati atau masih terus dihalangi. Kebangkitan ke arah yang baik. Serenity, jalan buntu. Maaf panjang, banyak banget ya ambilnya ya. 8 tongkat itu kalau dalam asmara didasari rasa kasih sayang. Jadi
memang dari kisahnya Shakespeare dengan film 1996 itu ya. Memang dari awal mereka ketemu tuh sudah seperti cinta pada pandangan pertama. Ini dapat tongkat perkembangan baik. Tapi kalau dalam asmara intinya didasari rasa kasih sayang. Ini sebenarnya sang Julietnya ya, yang dia tuh sebenarnya sendiriannya. Walaupun ini artinya ibu, bukan ibu rumah tangga. Kalau sudah menikah ibu rumah tangga, kalau belum menikah wanita dewasa yang bisa mengatur segalanya, bisa mengatur emosi, bisa membawa segala hal dengan baik. Juliet dalam film itu dan juga dalam kisah Shakespeare memang dia wanita dewasa juga, ya. Tapi dia ada kesepiannya. Dia menunggu cinta sejati, dua kesejatian cinta. Tapi bertolak belakang, memang di sini nggak kelihatan Romeo-nya ya. Bertolak belakang karena keluarga mereka saling tidak setuju. Empat piala bertolak belakang dan tidak puas. Keluarga Romeo dan keluarga Juliet saling berseteru. Jatuhnya perpindahan hati dalam artian kayak Romeo itu di kisah Shakespeare dan juga di film yang paling saya tonton tahun 1996 itu dia maksa datang ke rumahnya Juliet sampai diusir banget ya. Intinya disuruh jangan dekati Juliet lagi, perpindahan hati. Tapi dia bandel ya, terus mendekati Juliet sampai nikah diem-diem di film itu dan di kisah dari Shakespeare yang benerannya itu ya. Ini The Devil itu melambangkan sesuatu yang sebenarnya tidak direstui tapi mereka jalankan aja ya. Ya, terjalinlah hubungan take and give yang dalam artian mereka benar-benar menjalani hubungan sepasang kekasih yang seimbang, setara. Mereka sudah pernah menikmati hubungan yang baik, kebangkitan ke arah yang baik, judgment, kebangkitan feel for the betterment, sesuatu yang baik. Harapan indah pun tercapai, tapi ujung-ujungnya tuh jalan buntu, dua pedang. Yang mana ya, at the end, sang Romeo ya benar-benar kayak menemui Juliet sudah tewas. Dia kira sudah mati beneran, padahal dia cuma pura-pura minum obat. Kalau kamu nonton film yang tahun 1996, kamu tahu tuh. Intinya jalan buntu yang benar-benar jalan buntu, bukan lagi menutup diri. Ini dua-duanya akhirnya sudah tewas dan pada akhirnya di film tahun 1996 itu dan juga dari Shakespeare, dari kisah Shakespeare itu memang akhirnya kedua keluarga itu akhirnya berdamai setelah paham anak-anaknya meninggal karena tidak direstui seperti itu. Jadi ya moral of the story bagi kalian para orang tua, jika anak-anak kalian terlihat sudah siap mapan untuk bercinta, kenapa dihalangin? Oke, tentunya percintaan yang sehat. Oke, terima kasih. Itu aja dari saya.